Lily, akhirnya kamu mau memberikan yang pertama padaku. Yang Xiao, kenapa kamu keluar? Ben Sao penasaran. Anjing penjilat yang patuh mana sih? Berani hujan deras untuk mengantar peralatan ke Ben Sao. Ada apa ini? Siapa dia? Apa grup yang tidak tahu? Itu perusahaan ayahku. Kamu pasti tidak sukarela. Aku akan membawamu pergi. Wang Rui, lepaskan kamu. Lily, kamu tidak bermaksud yang pertama. Tunggu sampai kita menikah. Yang pertama kali Lily. Kembali 3 tahun lalu, malam aku berjanji untuk bersamamu. Itu sudah untukku. Kamu bukan gadis seperti itu. Tuan Ben bilang seperti ini, dan kamu masih tidak percaya. Kalau begitu, lihat apa yang harus dilakukan Tuan Ben agar kamu percaya. Barang ini tidak nyaman. Gua tidak butuh itu. Tuan Yang, ini tidak perlu. Akan melahirkan bayi. Hamil dan hamil. Gak masalah, gua bayar untuk bawa kamu ke rumah sakit. Bajingan, gua lawan kamu. Apa kualifikasi kamu untuk melawan gua? Apa kualifikasi kamu berani melawan gua? Ya. Bahkan jika mati, gua akan bawa kamu bareng. Kalau kamu mau mati, gua akan bunuh kamu. Hari ini, gua akan kasih kamu pelajaran gratis. Biar kamu lihat. Kamu. Ya. Tuan Yang, bisa kita ganti tempat. Tuan Ben hanya ingin biarkan sarang Wang Rui mati tanpa menutup mata. Ya, mayat penipu, dia masih hidup. Bajingan. Aku akan membunuhmu. Kau bermain-main. Rambut dan pakaian sudah berubah. Ini sudah cukup sulit. Bahkan arsenik tidak meracunimu. Apakah aku mati? Apa yang bisa kulakukan? Dia masih hidup. Apa yang perlu ditakutkan? Ayahku adalah Perdana Menteri dinasti. Aku tidur dengan tunangannya. Aku bahkan tidak berani kentut. Apa yang kamu cekikikan? Jangan berlama-lama. Keluar dari sini. Biarkan aku keluar. Aku akan mengembalikan anginmu. Makan untuk menjatuhkanmu. Dasar anjing tersesat. Jika kau tidak patuh, keluar dari keluarga Zhang kami. Keluar, siapa juga yang peduli dengan keluarga Zhangmu? Lao Su telah menerima 9 tahun pendidikan wajib. Bakat tingkat tinggi. Aku takut tidak akan menemukan seorang wanita. Ya Tuhan. Kesalahan apa yang telah kulakukan? Mengapa biarkan aku sendiri memakai 2 tanduk? Tidak bisakah kau berikan kepada orang lain? Hindari Kaisar Zangbang. Rekrut kuda di antara rakyat. Menunda aku sebagai kerabat kaisar. Jangan sampai aku membunuhmu. Kaisar ingin merekrut kuda. Maka aku tidak memiliki kesempatan. Hei, minggir, minggir. Waduh. Tidak, ini masalah besar memilih anak kuda. Cara pemilihannya agak tersembunyi. Itu permainan anak-anak. Yo, ini kaisar sendiri. Siapapun yang intelek. Mereka semua memiliki kesempatan untuk menjadi kuda muda. Benar, murid pemindai kode ada di halaman sebelah. Apa yang kamu tunggu? Putriku adalah milik orang lain. Kura-kura ini. Kaisar mengajari kuda itu. Itu untuk memposting Real Madrid. Pergi ke sana, kentut. Hari ini aku ingin memilih menantu yang baik. Rekrut sebagai kuda muda. Sang putri mencintai kebijaksanaan di tangannya. Dia secara pribadi akan membuat pertanyaan untuk merekrut kuda muda. Dengarkan baik-baik pilihan sang putri. Setiap peserta bisa menerima tambahan 1 tael perak. Tael perak ini
Kamu bisa mengambilnya dan membeli apapun yang kamu mau. Isi saja rumah di belakang Putri Ben. Kamu bisa menjadi kuda muda sang putri. Aku terlalu terbelakang mental untuk mengikuti tes ini. Aku akan membeli lilin. Bukankah putri cantik ini milikku? Biarkan aku menunggu kakekku untuk menyelesaikan urusan denganmu lagi. Sekarang, baiklah, datang dan ambil uangnya. Kembalilah setelah 1 batang dupa habis. Hei, Lihatlah serigala hijau kita yang ikut campur. Wang Wei, kamu bilang bahwa kamu bukan sapi atau kuda di keluarga Zhang. Layani istrimu, yang sudah menikah. Anak kuda macam apa kamu ini? Berlari ke sini. Raja 8 yang mana? 80% dipukul keluar oleh tuan muda yang dari keluarga Zhang. Hahaha, kamu bilang kamu raja berambut hijau. Apa kualifikasi yang kamu miliki untuk bersama kami anak-anak haram? Ya, aku tahu. Kamu tidak tertipu oleh ini. Keluarga itu diusir keluar pintu, tidak setengah dari mereka. Lihat, aku di sini untuk menipu putri mendapatkan 1 tael perak. kentut. Lao Su, ini adalah kediamannya sendiri. Tolong beritahu Childe. Saya pasti menang. Tidak bisa dihindari. Salju ini masalah otak. Kamu energik. Paman, Bahkan anak 3 tahun pun tidak tahu tentangmu di seluruh ibu kota. Aku juga luar biasa. Tidak sendiri. Apa yang kamu ambil untuk ikut? Aku sedikit pemalu. mengeluarkanmu. Apa yang harus dilakukan? Aku ingin memikirkan cara menjawabnya. Sepatu karet putri rifle. Beli kaki babi. Aku kasihan pada anak ini. Aku tidak ingat apakah kamu sudah selesai. Aku menggerogoti kaki babi, tapi itu tidak memengaruhiku untuk menjadi anak kuda. Apakah kamu punya ide untuk solusi masalah ini? HMPH, kalian orang tua tidak punya IQ setinggi itu. Biarkan aku menyelesaikan trotter dulu. Baik. Putri, aku bisa lewat sana. Putri, aku punya jawaban untuk pertanyaanmu. Aku akan pergi ke rumah pamannya. Kamu masih ingin mengangguk setuju? Aduh, aku tidak berpikir untuk memungut lilin setiap hari. Pada akhirnya, dia adalah putra keluarga Zheng di Xingyang. Persatuan semacam ini tidak bisa dibandingkan dengan kamu dan aku. Tuan Zheng bisa terpilih sebagai selir. Aku merasa malu pada diriku sendiri. Bulan pertama, kau daging asap, jelas-jelas kau merampasnya dariku. Diam, kau, seorang raja berambut hijau masih berani memfitnah. Ada banyak kandidat. Hanya Tuan Zheng yang tahu bahwa itu luar biasa. Ayah, Saya pikir untuk sementara tidak akan ada tempat berambut putih untuk seleksi ini. Tuan Xie dicintai. Kasus. Aku menyatakan, Tuan Kuda adalah jenderal. Yang mulia, saya tidak setuju. Kamu berani menyela ketika ayahmu berbicara. Aduh, putri, jika aku tidak menghentikannya, tertipu oleh bajingan kecil ini, karena dia punya sesuatu untuk dikatakan. Biarkan saja dia mengatakannya. Yang mulia, putri. Anak ini selalu licik. Saya pikir dia cemburu. Pecahkan teka-teki sang putri di bawah fitnah ini. Apa yang harus kamu berikan? Gelisah. Kau mengambil barang compang-camping dan berani memecahkan masalah sang putri. Cahaya nyala lilin bisa diisi. Rumah bisa dibuat. Rumah itu terang. Putri Ben berpikir bahwa Zheng Gongzi telah berhasil memecahkannya. Putri, pernahkah Anda mendengar lampu menjadi gelap? Masih ada tempat di mana cahaya api tungku tidak bersinar, kecuali gelap di bawah lampu, dan sudut-sudut, dan bahkan meja dan kursi, balok rumah. Setelah itu, lampu lebih untuk menaungi. Itu bukan pernyataan yang dangkal. Wang Rui, jangan main-main di sini. Metode saya telah mengalahkanmu, kecuali lilin. Tidak akan pernah ada cara yang lebih baik. Isi privasi ini, itu karena bodoh. Apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Tentu, aku bisa memperingatkanmu. Wang Rui, jika kamu menggunakan lilin lagi, ini masih aku.
Hanya otak babimu. Kukira itu merampok lilinku. Kupikir aku ingin membuktikan sesuatu dengan waktu ini. Bukan begitu, tentu saja. HMPH, cari tumpukan kayu bakar. Aku ingin roti dan asap. Dia benar-benar memenuhi ruangan dengan rokok. Asap adalah teka-teki yang meresap. Jangan bilang ini tanduknya, bahkan lubang tikus pun bisa diisi. Putri, bagaimana kalau aku? Metode ini lebih baik dari api lilin. Wang Rui, kau adalah raja yang dikhianati. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan rencana yang begitu cerdik? Kamu benar-benar pintar dalam hal itu. Tapi meski begitu, putri ini tidak akan pernah menikahimu. Jangan membuat keributan, karena dia menyelesaikan masalahmu. Kenapa tidak kau tambahkan? Sang ayah dan kaisar tidak terkenal pada pandangan pertama. Saya tidak ingin menambahkannya padanya. Yang mulia, putri, kalian semua bermulut emas. Saya memiliki kaisar di sini untuk membela pemerintah. Kamu tidak bisa menipu rakyat. Apa yang kamu lihat saya lakukan? Aku adalah kaisar. Itu jatuh dari tembok. Saya tidak berpura-pura. Tidak cukup bagi orang bodoh untuk mati. Daftar kaisar ini adalah pengumuman yang mulia kepada dunia. Mencari orang berbakat untuk mengatasi. Kalau begitu Chen Guoxi, kamu harus gegabah mengambil buku itu dan mati. Tentu saja, keluarga kerajaan saya tidak akan ingkar janji kepada rakyat. Putri Ben setuju untuk menikahi Anda. Tapi sekarang Anda telah mengambil alih tahta. Kalau begitu tunggu Anda mengalahkan Chen. Misi negara kemudian membahas pernikahan dengan putri. Saya tidak menduga itu. Hari ini saya telah memilih seekor anak kuda. Seekor anak kuda yang dapat memikul nasib dinasti Tang saya. Ye Zhen pasti akan mengadakan jamuan kerajaan untuk menghibur Anda malam ini. Aku sendirian. Ah! Hadirin sekalian, ada acara besar yang akan diumumkan hari ini. Yang mulia harus mengumumkannya kepada para menteri. Orang tua yang baru saja memilih seseorang hari ini. Benar. Selamat atas kecerdikan hari ini. Saya memilih seorang menantu laki-laki yang baik dan seekor kuda. Sampaikan salam kepada semua orang. Ah. Halo. Halo, Tuan Bos. Berani menipu Yang Mulia dan putranya Yang Wei. Kau bangga akan hal itu. Yang Mulia, Anda tidak tahu apa-apa. Wang Rui ini adalah menantu laki-laki dari keluarga Zhang di ibu kota. Dia mencalonkan diri untuk jabatan. Ini jelas untuk menempatkan wajah raja di bawah kaki. Lihat, Wang Rui bisa menangani masalah ini. Orang jahat tetaplah orang jahat. Aku akan memberitahumu dulu. Biarkan kau lewat jalan dan ketahuan olehku. Lalu mereka mengusirku dari rumah Zheng. Yang Mulia, pencuri macam itu, menginjak-injak martabat kaisar adalah yang utama. Sekarang dia memfitnah para menteri. Sang menteri berpendapat bahwa ia harus dihukum potong 1000. Apa yang dikatakan Yang Mulia adalah kebenaran. Beruntung sekali. Dia masih membuka mulut saat sekarat. Sepertinya kau takkan menangis sebelum melihat peti mati. Aku tidak melihat giok untuk memenangkan pertempuran. Ini membawa Zhang kepadamu secara langsung. Zhang Li, seorang gadis rakyat, menghadap Yang Mulia. Katakan kebenaran tentang hubunganmu dengan Wang Rui. Wang Rui dan aku telah menikah sejak kecil. Keluarganya ada di tengah jalan. Keluarga Zhang kami tidak hanya tidak membencinya, juga hancur sebagai menantu yang tinggal di rumah. Tak disangka, dia belum menikah. Saya ingin memperkosa putri-putri rakyat. Lalu apa hubunganmu dengan Yang Wei? Hari ini, Wang Rui memperkosa putri rakyat. Yang seolah yang menyelamatkan si cantik. Saya tidak menyangka Wang Rui akan kesal dan marah. Balaslah, Baginda. Tolong putuskan untukku. Ah! Seret perempuan jalang ini keluar dan bunuh dia demi istana ini. Yang ini tergantung pada siapa. Pelan-pelan, Tuan Putri. Kamu akan memfitnah istana ini. Ibu Suri. Makan malam hari ini. Pangeran Chen mengancam. Mengancam kami dengan pasukan 500.000. Tang Wang Rui mengambil alih daftar kekaisaran.
Seharusnya ada strategi yang baik untuk mundur dari musuh. Bunuh dia sekarang. Saya khawatir itu akan mendorong datang kita ke dalam situasi putus asa. Zhao Li, kamu mundur dulu. Perkataan Tuan tadi benar. Prioritas utama hari ini. Bagaimana cara menyingkirkan Pangeran Chen yang sombong? Hal-hal di masa lalu, mari kita bicarakan besok. Yang mulia, saya dengar bahwa Pangeran Chen Kuo ingin menghindari dua prajurit berpangkat tinggi bertemu satu sama lain. Saya ingin bertarung dengan datang saya. Keponakan saya yang Wei baru berusia 8 tahun. Pertarungan pasti sudah dimenangkan. Yang mulia, Xuanzi sudah memikirkan cara yang baik untuk menghadapi Pangeran Chen. Baiklah, mengenai pentingnya penunjukan di negara-negara ini, lebih rendah dari pelacur seperti Wang Rui. Saya berharap Yang Mulia akan bijaksana. Yang Mulia, baik dari segi latar belakang keluarga, bakat, maupun temperamen. Putra Perdana Menteri lebih baik daripada Wang Rui itu. Lebih cocok menjadi kuda muda dinasti Tang milikku. Para menteri Yang Mulia pasti akan mengusir Pangeran Chen Guo di jamuan makan malam hari ini. Saya mohon Yang Mulia menikahkan sang putri. Adapun Wang Rui ini, lebih baik dibunuh dulu. Agar tidak mempermalukan muka saya sebagai orang datang. Anak ini dan anak itu bertekad membunuhku. Akhirnya mendapat kesempatan lagi. Kamu tidak boleh mati karena impotensi lagi. Yang Mulia punya cara untuk mengusir Pangeran Chen. Mohon juga Yang Mulia memberi rakyat jelata kesempatan. Jika tidak ada salahnya untuk menyerbu rakyat jelata. HMPH, kau pelacur, berani meminta kesempatan. Para selir Yang Mulia berpikir, segera dihukum mati. Pakan tidak terhalang. Saya tidak mendemonstrasikan. Pangeran Chen Guo telah tiba. Korea, apakah Kaisar sudah mempertimbangkan masalah tunduk kepada para bawahannya? Kaisar tua, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Selama ada orang di kerajaan Tangmu yang bisa menang melawan kerajaan Chen kami. Dewa Nangong yang cerdas pertama, ini bukan masalah tunduk kepada para menteri. Kalau tidak, HMPH, bukankah ini hanya soal bertarung? Meskipun ternyata memang begitu, terlepas dari puisi dan lagu, itu tetap yang benar. Semua bisa lulus. Haha, pantas saja Tang Guo tidak sebaik hari demi hari. Urusan pemerintahan dan politik ternyata adalah puisi dan lagu. Hahaha, Wendou yang istana ini maksud bukanlah anjing. Kentut, puisi dan lagu diberikan berpasangan. Aku punya masalah di negara ini, selama kamu bisa menjawabnya. Sebaliknya, kamu tinggal tunduk saja dan lupakan. Kau hanya perlu marah. Tidak peduli apapun teka-tekinya, Ben Sao bisa melewati. Sebuah negara kecil di selatan mempersembahkan seekor gajah raksasa kepada Chen Guojinku. Apakah kau punya cara untuk mengetahui beratnya? Ini tidak sederhana. Cukup bongkar anggota tubuh gajah raksasa ini. Mereka disebut. Akhirnya, jumlahkan berat-berat ini. Itu pilar dari gajah raksasa ini. Perdana Menteri Yang Mulia menyelamatkan Tang Guo. Serangan semacam ini cukup untuk mengungguli kuda. Hahaha, sekelompok idiot. Masalahku adalah tanpa melukai gajah-gajah raksasa. Mengetahui tentang beratnya. Pikirkan lagi. 2. Penting untuk menjawab dilema ini. Yang Mulia ini. Saya mohon. Oh, Gao Jian. Sekelompok sampah. Hahaha, Kaisar tua. Aku memberimu kesempatan, dan kau tidak berguna. Aku Chen Guo dengan 100.000 pasukan. Telah mencapai perbatasan negara Tang. Atau tunduk. Atau tunggu kuda besi Chen Guoku. Meratakan kerajaan Tangmu. Nah, lihat, bertarung melawan Ben Sao. Ang Rui akan meminjam pisau untuk membunuhmu hari ini. Baginda sebelumnya mengancam bahwa negara vasal bisa menarik pasukannya. Dengarkan pendapat tingginya. Baiklah, Baginda, Wang Rui memang mengeluarkan kata-kata seperti itu. Jika dia bandit, dia akan keluar. Mohon juga Baginda memberikan hukuman mati. Menteri mempertimbangkan kembali dan memohon Baginda memberikan hukuman mati padanya.
Wang Rui adalah sekelompok pemberontak. Di saat kritis ini, dia hanya berpikir untuk menjebak orang lain. Wang Rui, kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Feng Rui, kamu harus menulis dengan baik. Jika kamu tidak bisa menjawab, tapi itu akan membuatmu kehilangan kepala. Yao Wei, bagaimana jika aku bisa menjawab? Jika kamu bisa menjawab. Ben Sao itu baik. Kata-kata ketidakberdayaan yang mulia. Yang mulia juga diundang untuk bersaksi. Wang Rui adalah masalah pengerjaan ulang. Jangan terlalu kuat. Aku yakin jika aku tidak bisa melakukan hal kecil ini. Tolong jadilah yang terpilih. Anak nakal. Pertanyaan ini, bahkan Tuan Nangong butuh beberapa hari untuk menulis buku itu. Buku ini adalah cara untuk memulai. Di sini di kampung halamanku. Pertanyaan, pemimpin 6 tahun dalam antrean. Guru tidak boleh bicara omong kosong. Hahaha 8 kaisar. Kalian Tangguo semua belajar bicara besar. Baiklah, istana ini ingin melihat apakah kamu bisa memerasnya. Jika tidak bisa memerasnya, istana ini akan memotong keretamu. Entah kamu harus menginjakan kaki di surga. Yang mulia, pencuri itu telah menyesatkan negara. Saya juga memohon Yang Mulia untuk memerintahkan pencuri ini dihukum mati. Jika tidak, negara ini bukan lagi negara. Aku pikir kau sangat cerdas. Aku tidak menyangka itu adalah dompet. Yang Mulia, mohon pelan-pelan. Aku akan lolos dengan ini. Aku tahu Yang Mulia tidak akan menjadi orang rumput besar seperti itu. Jadi dia berkata ya. Aku akan melihat apa yang kamu pikirkan. Ben Sao berbicara dengan semua menteri. Kamu hanyalah seorang paria, berani bicara seenaknya. Yang Mulia, pencuri ini telah menyinggung Pangeran Chen. Perintahkan kematiannya segera, untuk menenangkan amarah Pangeran Chen Guo. Kamu ingin membunuhku, sayangnya kamu tidak punya kemampuan itu. Jawab pertanyaan ini. Yang diperlukan hanyalah perahu besar dan gajah raksasa untuk menyusul. Dengarkan apa yang dikatakan si idiot ini. Orang-orang membiarkanmu menjadi Perdana Menteri. Tapi kamu punya perahu. Kamu jelas-jelas mengejek Yang Mulia. Tindakan Yang Mulia yang begitu tercela. Ini benar-benar merusak tangguaweku. Mohon perintahkan dia untuk dibunuh. Wang Rui, bisakah kamu melakukannya? Laki-laki dan perempuan ditumpuk. Aku belum mengatakannya. Setelah gajah menyusul, itu ditandai pada garis air kapal. Lalu ganti dengan batu. Setelah mencapai garis air yang sama, batu langsung diangkat. Pada akhirnya, dia mendapatkan kekuatan sang jenderal. Tidak mungkin bagi orang tua itu untuk menyelesaikan masalah dalam beberapa hari. Itu dengan mudah ditangkap olehmu. Jadi Wang Rui bertindak. Putri Wang Rui Ben benar-benar tidak melihatnya. Kamu adalah pencuri. Hahaha, bolehkah saya bertanya pada pangeran? Apalagi yang ingin Anda katakan? Curang. Itu pasti di penginapan tempat seseorang menginap. Mencuri soal ujian. Tidak mungkin bagi kalian orang Tang untuk menjawab. Benar, Baginda. Anak ini pasti lari untuk mencuri soal ujian. Baginda adalah penjahat yang hina. Ini benar-benar menyakitiku. Datang Guowei. Saya juga memohon Baginda untuk memerintahkan dia dibunuh di tempat. Aku bilang kamu masih bukan manusia. Itu adalah Chen Guolai yang menjebakku. Benar. Jika kau tidak bisa memberikan penjelasan hari ini, jangan salahkan aku, Chen Guo, dan 100.000 pasukan karena tidak berperasaan. Seret Wang Rui keluar dan potong. Berani melawan tuanku, mencari kematian dan seterusnya. Ada lagi yang mau dikatakan. Sakit dan sakit, mengapa kau mengatakan aku seorang murid? Saudaraku, aku rasa kau tidak bisa menerima kekalahan. Dinasti Tang memiliki 500.000 tentara di seluruh negeri. Kau bisa menginjakan kaki di Wuchang kapan saja. Aku tidak bisa menerima kekalahan. Anak kepala raja, dia tidak bertobat sampai mati. Deng Sao, kau benar-benar tidak bisa menerima kekalahan. Kau punya kemampuan, kau punya sedikit masalah. Lihat apakah aku bisa menjawab itu. Orang baik itu baru saja memberikan masalah dulu. Jika kau tidak bisa menjawab pertanyaan ini,
Tunggu sampai ketua aula mengatakan beberapa kata lagi padaku. Bagaimana jika saya menang? Jika kamu bisa menjawab, hal-hal kemanusiaan hari ini dihapuskan. Itu kata yang bagus. Itu juga lucu. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Aku tidak tahu kenapa kamu tidak bisa menjawab. Hahaha. Yang Mulia telah curang di atas tahta. Ini telah menyebabkan kerajaan Tangku kehilangan 2 kota. Jangan biarkan dia menghancurkan fondasi Datangku lagi. Bahkan lubang selokan selatan tidak bisa menyelesaikan masalah. Kamu bocah, jelas bahwa aku ingin mengambil 2 kota lagi dari Tangboku. Berikan saja. Ayah, kamu harus memberi tahta kesempatan lain. Yang Mulia, seluruh negeri akan menggunakan 500.000 tentara sebagai ancaman setiap saat. Jangan mengukus bapau demi gengsi. Saya juga memohon kepada Yang Mulia untuk mengizinkan mereka bertanding lagi. Yang Gohong, sebutkan itu. Jika ada muatan yang melintasi jembatan, jembatan itu hanya bisa menahan beban 1 orang. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan ini dengan menyeberangi jembatan sambil membawa 2 ember air. Buang tanahnya ke tanggul sungai terlebih dahulu. Kemudian kamu bisa menyeberangi sungai lagi. Bodoh, bagaimana jika sungainya terlalu lebar? Yang Mulia sulit dimengerti. Itu pasti upaya yang disengaja untuk mempersulit keadaan. Haha. Karena saya tidak bisa menjawab. Maka penuhi kontraknya. 2 kota lagi hilang. Apa yang harus dilakukan? Yang Mulia kurang terampil. Mata-mata ini seketika, dan membuat bos kehilangan pekerjaannya sendiri. Benar-benar pantas dibunuh. Seseorang datang dan membunuh Buddha itu di tempat. Demi hati Yang Mulia. Sebuah pertanyaan sulit yang bahkan orang tua itu tidak bisa menjawabnya. Andalkan saja kebijaksanaan orang Tang Anda. Bisakah bit itu dituang? Kaisar sudah tua. Saya pikir Anda Tangbo benar-benar. Sebaiknya kamu turun dari jalan, bersujud, dan memukul. Haha. Bukankah terlalu dini bagimu untuk bersuka cita, menyakiti kerajaan Tangku hingga kehilangan 4 keburukan? Kalian orang buangan masih bisa tersenyum. Para menteri Yang Mulia mengira bahwa mereka secara keliru telah memotong orang tak tersentuh ini menjadi daging cincang. Sungguh sulit meredakan kemarahan di hati kami. Kau tahu, kau tidak berguna. Bisakah kau tutup mulut jika kau membawanya? Jangan mengganggu solusiku. Hei, kau bisa melihatnya. Cari tali untuk diikat kedua batang semen. Lalu masukkan ke dalam sungai. Dengan daya apung air, tariklah dan angkatlah. Bagaimana ini mungkin? Dia menjawab. Itu tidak mungkin. Oke, Dia layak menjadi menantu lelaki saya yang baik. Dia adalah menantu lelaki yang baik sekarang. Bisakah kamu mendapatkan wajah? Kenapa kamu tidak melepaskan Tuan Kuda dengan cepat? Pangeran Xuanwu, kali ini, kamu tidak akan mengatakan bahwa Wang Rui mencuri uangmu. Baru-baru ini, saya dengar bahwa itu sia-sia. Tapi jangan lupa bahwa saya masih memiliki 500.000 pasukan di negara ini. Jalan. Yang Mulia sudah selesai. Yang Mulia, Pangeran, mengirim saya ke Datang untuk memohon agar Yang Mulia mati. Yang Mulia, Chen Guo menghancurkan hati saya dari dinasti Tang dan tidak mati. Itu adalah kata saya. Sebenarnya, saya hanya ingin menghancurkan Datang saya tanpa banyak usaha. Saya, Datang, dan Chen Guo akan berperang. Apa yang kamu tahu tentang anjing kuning ini? Turunkan 2 lapisan. Saya masih sangat membutuhkan istirahat. Keluarkan saja paru-parunya. Akan ada kesempatan di masa depan. Tapi sekarang saya di sini. Saya pura-pura tidak tahu jawabannya. Saya takut Chen Guo akan sangat menyakiti saya. Saya tidak memikirkannya, tapi saya mengatakannya untukmu, Jalang. Saya terlalu malu untuk pergi. Saya hanya tidak tahu jawabannya, juga pura-pura menjadi orang berbudi yang khawatir akan negara dan rakyat. Yang Mulia, jika Anda tidak berani melawan Chen Guo lagi, mungkinkah Pangeran Chen Guo telah membuat Anda ciut? Apakah Anda ingin menyerahkan wilayah dan berdamai? Saya masih bisa minum beberapa kali lagi di tanah Datang. Sungai itu kurang ajar. Anda telah berhati-hati berulang kali. Yang Mulia berperang dengan negara Chen. Saya lihat Anda jelas-jelas mata-mata yang dikirim oleh orang Danau Utara. Yang Mulia, saya, dinasti Tang, adalah musuh dari 4 peperangan. Dulu pernah berperang dengan kerajaan Chen.
Penerima manfaat terbesar, pasti seorang tokoh terkenal dari utara yang menikmati keuntungan seperti nelayan. Baginda, apa yang dikatakan Perdana Menteri itu benar. Pencuri ini pasti adalah anjing yang digigit oleh orang Hu. Selir memohon Baginda untuk memerintahkan pemenggalan kepala pencuri itu. Dipersembahkan untuk Pangeran Chen. Mungkin itu bisa diselamatkan. Baginda, kepala saya tidak penting. Tapi kali ini, Baginda dihina secara langsung oleh Chen Guoxi. Jangan mundur dulu. Berapa lama lagi menteri saya bisa bertahan? Jika kamu mengalahkan Chen Gohe kali ini, saya tidak akan pernah berani menyerang dinasti Tang lagi. Dengan kata yang ringan, kami, dinasti Tang, tidak dapat mengerahkan 100.000 prajurit dengan kekuatan seluruh negeri. Dengan apa kita bisa menang? Hei, kau paria, siapa kamu yang berhak berbicara tentang pentingnya negara? Kau tahu pasukan 100.000 itu, berapa banyak gandum dan rumput yang dibutuhkan untuk sebulan? Aku bilang padamu, setidaknya 600.000 kuintal. Dan itu hanya jatah untuk prajurit. Dan itu belum termasuk biaya militer. Raja 1000 Iblis datang. Yang mulia tetap membunuh makhluk anjing ini. Para bawahan tidak mengajukan perdamaian. Yang mulia, aku bisa mendapatkan makanan dan rumput. Pang Fu, kau tak punya uang. Aku bahkan tidak mampu membeli 1 pon gandum dan rumput. Dia juga berani mengatakan bisa mendapatkan jutaan gandum dan rumput. Bahkan jika kau bisa mendapatkan makanan dan rumput. Dan bagaimana dengan biaya militer? Biaya militer serta makanan dan rumput. Hao Ming sedang sakit. Aku akan mendengarkan gandum, rumput, dan biaya militer yang bahkan perbendaharaan datangku tidak bisa dapatkan. Bagaimana kau mendapatkannya? Baik. Tentu saja, biar Chen Guo yang mengirimnya. Berani menggodaku saat dia sekarat. Baginda, tintanya, butuh setidaknya sebulan bagi Chen Guo untuk mengerahkan pasukan. Dengarkan apa yang akan saya katakan. Hancurkan lagi persediaan panganku. Baginda tidak boleh lagi mendengarkan omong kosong pencuri ini. Baik, aku biarkan kamu selesai bicara. Strategiku sederhana. Mohon juga Baginda mengeluarkan dekret, naikkan harga pangan di negeri kita. Maka pangan dari bangsa-bangsa lain. Ibu kota pedagang terus mengirim gandum ke negeri kita. HMPH, pebisnis mencari keuntungan. Bahkan jika mereka membawa makanannya, itu juga membutuhkan kita untuk mengeluarkan uang untuk membelinya. Tapi aku di perbendaharaan Tang. Sekarang sama sekali tidak ada uang untuk membeli makanan. Wang Rui, apakah kamu ingin aku menjadi Tang yang besar? Perbuatan keji perampokan penghalang jalan. Yang mulia khawatir. Pedagang gandum dari seluruh dunia berkumpul di lobi. Kita tidak perlu merebutnya. Pada saat itu, mereka juga akan mencari cara untuk menjualnya dengan harga murah. Luar biasa. Seperti pepatah, barang langka itu mahal. Setelah harga gandum ini begitu tinggi sehingga tidak ada yang membelinya, tentu saja, harganya akan turun. Oke. Hahaha. Yang mulia Suci Ham, benar-benar aneh. Ada seorang pria tua di sini. Aku tidak akan membiarkanmu memasukkan 1 butir gandum pun ke lobi. Bahkan jika gandum dan rumput menyelesaikan biaya militer, apakah kamu pikir seseorang akan mengisi ulang kamu? Oh, ya. Kamu bodoh karena kamu memberikan uang kepada dirimu. Aku bisa membuka bank. Biarkan orang-orang menaruh uang mereka. Saya membayar mereka bunga setiap bulan. Tunggu saat saya membutuhkannya. Saya akan mengambil uangnya lagi. Tunggu sampai saya menghasilkan uang. Saya akan mengembalikan uangnya kepadanya. Wang Rui, kamu benar-benar punya ide bagus. Bagus Wang Rui. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu sudah lama dalam permainan ini. Menyusun strategi, kemenangan yang menentukan berjarak ribuan mil. Perang dengan Chen Guo diserahkan kepada Wang Rui Jiu. Ini mengakhiri pesta kita hari ini. Ben kembali ke rumah hanya untuk masuk ke rumah. Jika kamu terburu-buru, beri aku tumpangan. Tidak harus begitu. Wang Rui adalah seekor anak kuda. Kamu berasal dari istana putriku. Ayo pergi, putri. Tidak pasti siapa Colt itu. Sudah lewat malam ini. Fans ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Putri Chunjiao bernilai 1000 keping emas. Mari kita istirahat lebih awal malam ini. Aku tidak bisa meninggalkanmu, Chunjiao, walau sejenak. Kulihat kamu bahkan tidak punya tempat tinggal. Aku khawatir kamu tidak akan punya rumah untuk kembali.
Itulah mengapa aku membawamu kembali. Jangan berpikir terlalu buruk. Hei putri, apakah kamu perlu mandi hari ini? Yah, tidak perlu. Hari ini sakit punggungku parah sekali. Aku ingin istirahat lebih awal. Berhenti. Apakah hamba perlu mencarikan dokter untukmu? Aku sudah mencoba banyak dokter tetapi tidak bisa menemukan gejalanya. Sia-sia mencarinya. Mengapa kamu menggosok bahu kalau sakit punggung? Putri, aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Kamu bukan dokter. Kamu bisa menyembuhkan. Putri, kamu tidak setiap hari sakit, kecuali sakit punggung. Bahunya juga sangat sakit. Bukankah itu perasaan yang membuatmu tidak bisa meluruskan pinggang karena beban berat? Kamu benar-benar tahu cara menyembuhkan. Jika kamu tidak percaya, tentu saja, kamu bisa melakukan verifikasi. Bagaimana cara memverifikasinya? Putri, Ayo. begini caranya, duduk dan berbaring di sini. Aku akan membuatkanmu sup kuda dan ayam. Dijamin tidur nyenyak malam ini. Apa itu kuda bunuh ayam? Sup ayam dengan daging kuda. Itu bukan pijat. Bisa membantu mengurangi kelelahanmu. Kurangi kelelahan. Kota kecil itu, temukan sepotong katun yang bagus. Ini membuatmu sebuah gaun. Selama kamu mengenakan gaun yang kubuat untukmu, dijamin membuatmu merasa rileks setiap hari. Kamu juga bisa membuat pakaian. Tentu saja, itu hanya sebelum membuat pakaian. Kamu perlu mengukur ukuran, untuk menghindari kesalahan. Buat beberapa dan ukur cangkirnya sendiri. Kamu mantan murid. Beraninya kau memanfaatkan putri ini. Putri, apa yang kukatakan itu benar. Aku benar-benar bisa menyembuhkanmu. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa membunuhku. Kau tidak memiliki usus mewah ini. Kamu sebaiknya pikirkan cara menangani belanja militer dan makanan. Baiklah, iya. Negara-negara lain ingin mengangkut gandum dan rumput ke kerajaan Tang kita. Ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Sementara itu, mari kita mulai dengan melihat bankmu. Ada sekotak emas di sini. Hitung hadiah putri untukmu. Bagaimana cara membuka bank uang? Kamu tidak ragu untuk menyebutkannya. Seseorang akan melakukan sisanya untukmu. Cukup cari toko. Dan kemudian gantung plakat. Dikatakan bahwa desa uang datang buka. Tidak ada. Bung, tidak ada yang akan menyimpan uang sama sekali. Apa yang ingin kamu lakukan, kawan? Kamu belum membukanya. Uang untuk itu. Bagaimana kamu tahu kalau tidak ada yang akan menabung? Kedua negara sedang berperang. Bahkan para menteri itu tahu bahwa dinasti Tang akan dikalahkan. Apalagi orang-orang biasa itu. Bagaimana situasinya sekarang? Hanya orang bodoh yang akan memberikan uangnya kepada orang lain. Lalu kenapa kamu bilang ingin membuka bank? Aku bicara tentang bermain-main. Sayang sekali Putri Ben begitu percaya padamu. Beraninya kau mempermainkan putri ini dan ayahnya. Percaya atau tidak, Putri Ben akan memotong kepalamu. Aku bilang, ada apa dengan kalian? Jangan bergerak dan menebas orang. Bisakah kalian dengarkan aku selesai dulu? Kau bercanda. Dinasti Tangku disebut kerajaan. Bisakah putriku tidak marah? Putri, jangan khawatir, ada aku, si kuda poni. Kerajaan Tang pasti tidak akan mati. Jangan gerakkan kuda. Putri Ben belum setuju menikah denganmu. Baik, kalau begitu mari kita mulai urusannya dulu. Mari kita bicarakan soal pendahulunya dulu. Sebaiknya kau bisa meyakinkan Putri Ben. Jika tidak, hari ini akan menjadi hukuman matimu. Seni perang mengandung tipu daya prajurit terkenal. Oleh karena itu, hal itu dapat ditunjukkan. Itu tidak bisa digunakan untuk menunjukkannya. Tidak perlu bicara dengan kata-kata manusia. Secara sederhana, yaitu, aku bisa mendapatkan perbekalan dan biaya militer untuk 100.000 pasukan. Tapi aku akan membuat musuh tidak merasa bahwa aku bisa mendapatkannya. Lalu biarkan musuh meremehkan musuh. Jadi kau mencoba membingungkan musuh dengan membuka bank. Benar, kedua negara sedang berperang. Chen Guo pasti telah menanam mata-mata di negara Tang. Begitu kau ingin memberitahu mereka, kita tidak bisa mendapatkan cukup makanan dan rumput untuk 100.000 pasukan kita. Apa kau pikir dia masih membutuhkan pasukan 500.000? Tapi idemu terlalu berisiko.
jika Chen Kuo tidak mundur? Dan bagaimana dengan 500.000 pasukan? Jadi saya akan menggunakan cara lain, untuk mengumpulkan 100.000 prajurit untuk biaya makanan, pakan, dan militer. Lalu kenapa kau tidak mengatakannya tadi malam? Ups, bukankah aku baru saja mengatakannya? Chen Kuo pasti telah menanam mata-mata di kerajaan Tang. Maksudmu? Aku tidak bisa mengatakannya, tapi bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, kamu juga telah melakukan dosa penipuan. Kematian tidak bisa dihindari. Jika aku bisa menyelamatkan puluhan juta orang di kerajaan Tang, apa ruginya sendirian? Aku tidak menyangka dia terlihat serius. Tapi dia memiliki dunia di dalam hatinya. Tampaknya aku salah paham padanya. Jika kau benar-benar bisa meraih hasil untuk datangku, maka putri akan menikahimu. Mungkin itu akan menyelamatkanmu dari kematian. Aku tahu, putri enggan membiarkanku, si kuda muda, mati. Hei! Kurang menyakiti diri sendiri dan lebih penuh kasih sayang. Hei, tunggu. Itu bohong kalau kau tidak tahu cara memberi makan dan rumput. Ya, ini juga tentang bermain. Apakah ada kebenaran di mulut Wang Rui? Putri, andai saja kau bisa berteman denganku, aku berjanji tidak akan pernah berbohong kepada putri lagi. Bagaimana putri bisa punya perasaan padamu? Sebaiknya bersikap serius. Oke, kalau begitu mari kita ke intinya. Ayo buka meja depan. Kau berani berjalan di jalan dengan gaya sombong. Apakah kau lupa apa yang Ben Sao katakan padamu tadi malam? Bagaimana kau berpikir untuk membuat onar di jalan? Kau tidak perlu melakukannya sendiri. Beberapa orang ingin membunuh. Ya, semuanya, lihatlah. Orang tak tersentuh inilah yang membuat Chen Guotai marah, menyebabkan Chen Guo mengirim pasukan 500.000 untuk menyerang penjara kita. Anjing, kali ini kau mati. Kota ini penuh dengan orang. Satu orang bisa menenggelamkanmu dengan satu ludah. Bunuh kau, anjing. Ben Xiao berdiri di sini dan menatapmu dengan terpana. Lari, aku tidak mampu. Kesedihan benar-benar kesedihan bagimu. Mungkinkah aku ini rakyat dinasti Tang? Semuanya tangan tanpa darah. Cerdik. Jangan membulimu karena kentut. Kau adalah benihnya. Chen Guo vs 100.000 pasukan. Bagaimana Tang Kuo bisa menghentikannya? Membabi buta memotong tanah dan mencari perdamaian. Berapa banyak lagi yang harus kau tinggalkan untuk anak cucumu? Jika seorang pencuri masuk ke rumahmu dan merampas hartamu, apakah kau mencari sendirian? Apakah barang-barangmu dicuri? Tentu saja tidak. Lalu kenapa pencuri mengambil uangku sendiri? Jika seorang pencuri berani masuk ke rumahku, aku mencoba yang terbaik untuk mengusirnya. Pergilah ke pencapaian itu. Terang-terangan meminta gambar datang. Apakah kau harus melihat bulu mereka? Kaki pendek, jangan dengarkan kentut anjing ini. Jelas, menyerahkan beberapa kota bisa ditukar dengan perdamaian bagi rakyat. Kenapa kau biarkan rakyat biasa dan 100.000 pasukan Chen Kuo? Aku akan menemanimu sepanjang jalan. Masuk akal. Tenang saja, tidak ada yang akan menyakitimu. Kamu juga bisa hidup tenang di sini. Aku berjanji akan mampu mengusir pasukan 100.000 Chen Guo. Itu kata-kata yang bagus. Apa jaminanmu? Aku satu-satunya, seseorang yang mampu mengusir pasukan 100.000 orang dari Chen Guo. Bukan Chen Guo yang paling menginginkan aku mati. Aku adalah putra Perdana Menteri. Ketidakberdayaan, lagi-lagi untuk ketidakberdayaan. Kamu berusaha menyingkirkan Wang Rui dengan segala cara. Apakah kamu ingin memilih Chen Guona? Sang putri tidak memiliki hal seperti itu. Kamu tidak bisa menzalimi aku. Perang antara kedua negara sudah pasti terjadi. Jika aku bisa mengalahkan Chen Guo, Yang Mulia akan berkuasa secara langsung. Aku tidak membutuhkanmu. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan perbekalan dan biaya militer. Apa yang perlu disosialisasikan? Siapa bilang aku tidak bisa menangani biaya militer dan perbekalan? Aku bilang kamu tidak bisa menangani biaya militer dan perbekalan. Kamu paria. Itu benar. Aku kira itu akan tergantung pada beberapa persen dari harga makanan. Dapat membuat Cheng Guo Liangsan. Aku telah menempuh ribuan mil untuk membawakanmu makanan dan rumput. 4 pedagang gandum utama yang dipimpin oleh keluargaku, Chang
Kami melakukan segala upaya untuk membeli makanan. Jika kau ingin menyiapkan rumput militer, datanglah ke keluarga Zhang untuk membelinya. Bencana nasional sudah di depan mata. Sulit bagimu untuk menghasilkan kekayaan. Sungguh sulit membiayai negara. Pajak yang dibayarkan oleh keluarga Zhang kami ke istana kekaisaran cukup besar. Tidak bisakah kita berbisnis secara normal? Aku punya caraku sendiri untuk mendapatkan tinta putri. Ngomong-ngomong, aku punya satu hal dalam pikiran. Orang ini ingin membuka bank. Aku menipumu untuk menyetorkan uangmu. Jangan tertipu. Semua harus bertarung. Siapa yang akan menaruh uang di bank? Bukankah itu akan sia-sia jika kau menaruhnya? Tidak ada makanan, rumput, dan biaya militer yang terkumpul. Kurasa kau bisa hidup beberapa hari lagi. Yang Wei, kamu penjahat. Ada anggur di sana, di tempat pemimpin. Aku jauh. Kamu bisa mencium beberapa aroma anggur. Kalau tidak, kirim seseorang ke bawah untuk mengambil anggur. Sebaiknya kamu minum lebih banyak. Jika kamu minum terlalu banyak, kamu tidak akan takut mati. HMPH, kamu masih ingin datang ke rumahku untuk membeli makanan. Bahkan membeli alkohol pun harus perempuan yang membayar. Kapan Wang Ruidu? Kenapa kamu menginginkan begitu banyak anggur? Putri, kaisarmu diperkirakan adalah seorang Kasim. Siapa para Kasim itu? Bibi Hook, kamu memang bukan seorang Kasim. Tapi dangkal tidak berbeda dengan solusi. Lagi pula, kamu tidak membutuhkan benda itu. Hei, baiklah, baiklah. Putri, jangan ribut. Kamu dengarkan pengaturanku. Biarkan orang berikutnya pergi ke restoran. Kirim semua anggur ke istana Putri. Membeli 1 atau 2 toples saja tidak cukup. Kamu harus membeli semuanya. Itu orang brengsek. Kurasa begitu. Aku sudah menunda untukmu beberapa kali. Putri, jangan hentikan aku. Biarkan anjing ini minum sebelum mati. Putri dan aku berbagi semua uang di kota Guangquan. Wang Rui, obat apa yang kau jual dalam labu hantu ini? Hei Putri. Belum gelap. Tidak sabar. Kita akan bermesraan lagi nanti. Siapa yang mau bermesraan denganmu? Aku hanya ingin melihat. Tidak seperti yang dikatakan wanita itu. Kamu benar-benar takut sampai ngompol. Paman Gao itu, kamu lelah. Hei, duduk dan istirahatlah. Kamu bergelantungan. Mataku kering. Kamu menyiapkan biaya militer dan persediaan makanan dan rumput. Untunglah aku membeli ruangan penuh anggur. Kamu pikir para prajurit minum anggur itu? Bisakah kamu menang melawan Chen Kuo? Tidak, anggur pantangan ini bukan untuk kita minum. Itu sesuatu untuk diberikan kepada Cheng Guan. Hei, katakan pada Putri Ben dengan jujur. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Yang Mulia memerintahkan putri dan kuda untuk menyerang dengan cepat. Sang dalam perang negara kota. Ada yang terjadi pada mertuaku. Laporan mendesak datang dari perbatasan Putri Wei. Pasukan Chen Guo berkumpul di perbatasan dinasti datang kita. Aku khawatir dalam beberapa hari, pasukan akan dikirim untuk menyerang datangku. Begitu cepat, Yang Mulia bergemuruh dan mengguncang ibu. Kamu juga mengembalikan kuda. Ada persiapan. Kembali kentut dan bersiaplah kehilangan kepalamu. Wang Rui, aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa membantumu kali ini. Lihat gaji militer dibayar. Wang Rui, bagaimana caramu mengelola gandum, rumput, dan gaji militermu? Yang Mulia, aku punya Yang Mulia. Tadi malam, Wang Rui berjanji untuk berinvestasi dalam gandum, rumput, dan pengeluaran militer. Hanya 1 malam, aku khawatir aku harus menanyakan 1 pertanyaan. Yang Mulia, hal anjing ini, itu jelas mata-mata yang dikirim oleh Chen Guo. Dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan datangku. Sebaliknya, dia membeli anggur dan kembali untuk minum dan bersenang-senang. Ada apa? Tahta ayah. Dia tidak minum untuk kesenangan. Hanya saja waktunya terlalu singkat. Dia tidak punya waktu untuk menyiapkan makanan dan rumput. Putri, melihat bahwa dinasti Tangku akan segera mati, apakah kamu masih harus membela anjing ini? Yang Mulia, sang putri pasti telah ditipu oleh orang buangan ini. Saya mohon Yang Mulia memerintahkan pembubaran pertunangan putri. Segera bunuh orang-orang hina itu. HMPH, jika aku akan mati, maka dinasti Tang benar-benar akan mati.
Saat kau sekarat, kau masih berani bicara sembarangan. Potong kepalamu. Kita bisa terus berbicara dengan Chen Bo. Bisa mengalahkan Chen Bo dalam sekali serangan. Tapi kau harus berbicara dengan Chen Bo He. Dasar telur lemah macam apa? Melahirkan kucing sepertimu. Berani menghina Perdana Menteri. Kau seharusnya malu. Pertama, tidak ada anggaran militer. Kedua, tidak ada makanan. Apa yang kau gunakan untuk mengalahkan Chen Guo? HMPH? Siapa bilang aku tidak mengungkapkannya? Belanja militer dan jatah makanan. 100.000 pasukan bisa diberi makan dalam semalam. Aku khawatir kau belum bangun. Yang mulia, orang tak tersentuh ini tidak memiliki tujuan. Memperlakukan hidup dan mati datangku sebagai permainan anak-anak. Aku mohon Yang Mulia memerintahkan kematian Tai ini segera. Benar, dia memang membeli cukup banyak. Aku khawatir aku ingin mabuk bersama putri. Manfaatkan kesempatan untuk menjadi tahanan Menteri Suci Misteri. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk mengancam Yang Mulia. Wang Ruizhen bertanya dengan serius. Mengumpulkan 100.000 pasukan dalam semalam. Kembali kepada Yang Mulia, aku tidak mengumpulkan sebanyak itu. Bagus untukmu, Wang Rui. Aku berniat menjadi seorang jenderal. Tuanku menikah denganmu. Aku tidak menyangka kau akan terus-menerus menggoda aku. Sulit untuk menyelesaikan kebencian di hatiku. Ayah semalam. Siapapun. Aku tidak bisa mengumpulkan banyak makanan. Sudah waktunya sang putri. Mengapa kamu masih membela Jianmin ini? Wang Rui, beritahu kami berapa banyak yang telah kamu kumpulkan. Aku benar-benar tidak mengumpulkan 1 sen pun makanan. Semua orang mendengar. Wang Rui, kamu bisa memberitahu kami pendapatmu. Liang Wei, jangan berpuas diri. Bukannya aku tidak mengambil makanan, tapi aku tidak berniat mengambil upah. Wang Rui, kamu pantas mati. Wang Rui, jika kamu tidak bisa lagi menjelaskan kebenaran masalah ini, ayah, dia benar-benar akan membunuhmu. Yang Mulia, makanan negara ini cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sama dengan Chen Guo. Wang Rui di hadapan Yang Mulia. Beraninya kamu kentut di sini. Bahkan jika perbendaharaan dikosongkan, itu hampir tidak cukup untuk 100.000 tentara. 2 bulan. Aku tidak perlu sebanyak itu. Aku hanya butuh 50.000 oseans. Baginda, cepatlah tebas sendiri semua anjing ini. Aku benar-benar tidak ingin mendengarnya bermain di sini. Orang buangan yang bodoh. 100.000 pasukan. Konsumsi harian saja 20.000 oseans. Aku khawatir kau belum menghabiskan semua gandum ini. Tidak perlu 100.000 oseans untuk mengusir Chen Guo. Jangan bermain-main dengan tahta. 100.000 pasukan. Tidak mudah untuk mengusir 100.000 pasukan Chen Guo. Jenderal Zhao, katakan pada orang buangan bodoh ini, berapa banyak prajurit yang dibutuhkan untuk mengusir 100.000 pasukan Chen Guo. Jika jenderal ini seperti dewa, ditambah waktu dan tempat yang tepat, aku bisa menghancurkan pasukan Chen dengan 200.000 yuan. Ku dengar, bahkan Jenderal Tianqi dari datangku pun butuh 200.000 tentara. Apakah menurutmu 100.000 tentara itu terlalu banyak? Kamu benar-benar tidak menangis sebelum melihat peti mati. Kalau begitu, sampaikan pendapat hebatmu. Berapa banyak orang yang bisa kau kalahkan dari negara Chen? HMPH, jika kau mau menggunakan 50.000 untuk menyelamatkan 100.000 tentara negara Chen, aku adalah Jenderal Jenius. Seseorang akan membuatmu duduk. Jenderal Zhao salah menyampaikan perkataanku. Hentikan. Kau percaya? Apakah kau pikir kau benar-benar percaya? Wang Rui, apa kau harus mencari mati? Baginda memberiku 5.000 prajurit dan kuda. Tidak sampai sebulan, aku pasti bisa mengalahkan 100.000 tentara negara Chen. 5.000 melawan 500.000. Apa kau pikir ada yang bisa melawan 100? Hanya kamu yang belum pernah ke medan perang. Seperti itulah di atas kertas. 100 orang berlutut dan menebasmu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menebasnya. Wang Rui, apalagi yang ingin kamu katakan? Yang Mulia, sekarang dinasti Tang berada dalam situasi kekalahan yang tak terhindarkan. Kenapa tidak beri aku kesempatan? Wang Rui, kamu benar-benar menggunakan 5.000 prajurit dan kuda untuk mengalahkan 500.000 pasukan Istana Chen. Puteri, tolong percayalah bahwa aku dan ayahku bersedia menjamin Wang Rui. Puteri, jangan percaya padanya. Dia jelas ingin melarikan diri dengan 5.000 prajurit dan kuda. Yang Mulia, seorang buangan,
tidak memiliki loyalitas pada dinasti Tang. Jangan biarkan dia melarikan diri. Perdana Menteri, loyalitasmu pada dinasti Tang bagaikan altar tua. Setia pada datang, matahari dan bulan dapat dilihat. Baik, bagaimana jika membiarkan putramu ikut denganku? Sepertinya kesetiaan Cheng kepada dinasti Tang tidak terlalu baik. Kurang ajar, kau jelas ingin Ben Shao menjadi sandera. Ayah dan putri bersedia pergi bersama Wang Rui untuk menghadapi Chen Kuo. Omong kosong. Putri, aku tidak tega membiarkanmu pergi ke garis depan. Yang Mulia bisa membiarkan Jenderal Zhao memimpin pasukan. Jika aku tidak bisa mengusir negara Qin, kau bisa menikahiku kapan saja. Xiang Shao adalah seorang master. Kau benar-benar bisa menghadapi 5.000 dengan 500.000. Putri, kau bilang aku akan pergi. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Kita harus mematuhi moral wanita. Jangan selingkuhi aku. Kau masih berpikir untuk menjadi kuda muda. 5.000 melawan 500.000. Itu hanya hayalan. Meskipun kau lolos begitu saja, pasti ayahku tidak akan mengampunimu. Aku laki-laki. Kenapa kau ingin aku mati? Lagi pula, jika aku benar-benar mati, kau tidak akan menjadi janda. Putri, apa yang kau lakukan? Kau bukan anak kuda. Sang putri segera menyiapkan beberapa pengrajin. Buatkan aku benda-benda ini. Barang macam apa ini? Jangan tanya, ini adalah kunci untuk mengalahkan Chen Guo. Sudahlah. Itu saja. Nasib datangku. Sekarang semuanya ada di tanganmu. Baik, ku dengarkan perkataanmu. Tapi, putri, aku masih belum tenang. Kau bisa tenang. Aku seorang putri dari kerajaan. Bagaimana aku bisa main-main dengan para pria itu? Ups, bukan itu yang aku bicarakan. Kau memikul beban setiap hari. Itu membuat bahuku sakit dan punggungku sakit. Biarkan aku memberimu gambaran. Hei, buatkan bra untukmu. Kau tidak tahu malu. Putri itu memarahi namun penuh kasih sayang. Cinta terlalu dalam dan tendang dengan kakimu. Jika kau benar-benar bisa menang melawan Chen Kuo, Putri Ben dapat memberimu kipas. Hei putri, ayo bicara. Jangan menipu. HMPH, tunggu sampai kau kembali dengan selamat. Jenderal Zhao menghadapi Chen Guo kali ini. Kau tidak harus bertarung sampai mati. Bahkan jika itu ditarik mundur, aku tidak menyalahkanmu. Paduka merasa tenang. Bukan dalam sebulan, Jenderal Zhao dan saya pasti akan kembali dengan kemenangan. Hanya kamu, aku masih bermimpi kembali dengan kemenangan. Kulihat kamu menabrak banyak kuburan dengan mobilmu tempo hari. Kupikir itu digunakan untuk membuat peti mati. Paduka, aku mohon Yang Shao menemani kami untuk menghadapi musuh. Berhenti bicara omong kosong. Kulihat kamu mengambil anggur di mobil lebih awal. Akan dibagikan kepada saudara-saudara sebentar lagi. Itu seperti pengiriman sake. Zhao Zeng menyampaikan perintahku. Jika kau menggerakkan polisiku, tidak akan ada ampun. Dia menyimpan anggur yang dicampur dan tidak memberikannya kepada para saudara. Kenapa disimpan? Hadiah untuk Chen Guo. Paduka Chen Kuo. Ini si anjing. Tony mengkhianati negara. Aku bilang, beraninya aku membawa 5.000 orang untuk menyerang negara Chen. Baginda, mata-mata dari Chen Guo telah terbongkar. Bunuh dia, kau hanya ingin aku mati. Jika aku berkolaborasi dengan musuh dan melakukan pengkhianatan. Di sini ada Jenderal Zhao. Apakah aku bisa hidup? Baginda, mohon tenang. Jika dia berani berkolaborasi dengan musuh dan mengkhianati negara, aku akan mencabik-cabiknya. Baginda, kami akan bertemu dalam sebulan. Kapan menurutmu Wang Rui dan Jenderal Zhao ini akan kembali? 5.000 lawan 500.000. Masih ingin kembali. Aku khawatir sudah dipotong menjadi daging cincang. Jenderal Zhao telah kembali ke istana. Pengumuman cepat. Aha. Baginda, izinkan aku kembali ke medan perang. Jenderal Zhao, aku tidak menyalahkanmu. Ini bukan salahmu. Kaum tak tersentuh yang tidak berlutut di hadapan Yang Mulia untuk mati. Jenderal Zhao ini masih terlalu berbelas kasih.
Kepala anjingnya harus dipenggal. Wang Rui, kamu bersalah. Yang mulia, kejahatan apa yang telah saya lakukan? 5.000 prajurit emas Anda. Aku akan membawakanmu semua yang tidak buruk. Tidak satu pun yang mati. Bagaimana bisa semahal itu? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Zhao Zhao. Apakah perlu bertanya? Jelas sekali bahwa kau melarikan diri dari pertempuran. Hei, kau tua bangka. Jika aku melarikan diri, apa yang akan aku lakukan saat aku kembali? Kurang ajar, ayahku adalah Perdana Menteri dinasti ini. Bagaimana bisa kau, seorang rendahan, mendapatkan apapun yang kau inginkan? Jika bukan karena pelariannya, lalu kenapa kau tidak bertarung dengan Chen Guo di garis depan? Untuk apa kau lari kembali? Itu semua omong kosong. Lalu aku, Chen Guo, dan 100.000 tentara semuanya dikalahkan olehku. Aku tidak kembali untuk apapun. Apa yang benar-benar kalian menangkan? Itu tidak mungkin. Bahkan jika kau memenangkan perang, kenapa Jenderal Zhao menangis seperti ini? Bagaimana aku tahu? Kau harus bertanya padanya tentang itu. Jenderal Zhao, kau benar-benar menang. Chen Mo kembali kepada Baginda. Negara Qin dengan 100.000 tentara. Jika kau dihancurkan oleh dinasti Tangku, apa yang kau katakan? Semua 500.000 dihancurkan. Baginda yakin akan segalanya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana bisa pasukan 5.000 berani mengalahkan pasukan 500.000? Ini benar-benar mustahil. Selir tidak akan meragukannya. 5.000 tentara emas itu bisa membuktikannya. Karena itu sudah dimenangkan. Jadi, apa yang kamu tangisi? HMPH, aku takut kau akan tertawa. Sang jenderal terakhir ketakutan. Mengalahkan pasukan 500.000 dengan 5.000 pasukan. Ini pasti pertempuran yang sulit dan berdarah. Tidak heran Jenderal Zhao ketakutan seperti ini. Aturkan, Yang Mulia, sang jenderal terakhir tidak takut oleh 100.000 pasukan Chen Guo, melainkan, itu adalah Sima Yi ketakutan. Aduh, Itu bukan urusanku. ini jelas kualitas psikologismu sendiri. Wang Rui, apa yang sebenarnya terjadi? Kembali kepada Yang Mulia, saya tidak membutuhkan satupun prajurit. Mengalahkan seluruh negara dengan 100.000 menteri. Mengalahkan pasukan 500.000. Itu tidak mengorbankan satu prajurit pun. Bagaimana mungkin? Ini jelas konspirasi antara Anda dan Jenderal Zhao. Mengarang omong kosong untuk menipu Baginda. Jenderal Zhao, jangan menangis. Ceritakan pada mereka tentang pencapaianku. Jenderal Zhao, berdiri dan bicara padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Alasan mengapa Baginda bisa memenangkan pertempuran ini? Itu semua berkat artefak yang diciptakan oleh pengurus kuda. Artefak apa itu? Pengurus kuda mengatakan bahwa benda itu adalah emas pelempar batu. Itu bisa dengan mudah melempar batu-batu sejauh 100 kaki. Duduklah 100 kaki dari sini. Baginda memiliki kelemahan di sini. Kelemahan macam apa? Ini jarak 100 zang. Bahkan jika Anda bisa membunuh sebanyak yang Anda inginkan pada saat yang sama, itu tidak bisa menahan serangan serentak dari 500.000 pasukan. Benar, orang yang tidak tersentuh ini pasti curang. Saat itu kita menduduki perimeter. Barang yang dipercayakan bukanlah batu. Itu adalah minuman. Minuman-minuman ini disiapkan oleh Wang Rui. Menggunakan metode ini, semuanya diberikan kepada Chen Guo. Benar, Yang Mulia, tidak ada satu piring anggur pun yang tersisa. Ini semua tentang trebuchet, menghantam pasukan Chen Guo yang berjumlah 500.000. Meskipun begitu, itu mungkin tidak bisa mengalahkan pasukan Chen Guo yang berjumlah 100.000. Apakah minuman itu bisa membunuh? Perdana Menteri sangat cerdas. Jangan kagumi itu. Apa yang membuat minuman ini membunuh pasukan 500.000? Hantu puncak bawah tanah. Minuman-minuman itu menghantam pasukan Chen Guo. Master Ma menggunakan kita untuk meluncurkan roket. Pasukan Chen Guo itu menyala dengan nyala api biru yang aneh. Apinya tidak bisa dipadamkan. Seluruh negara dalam kekacauan, menginjak-injak mayat sebagai kawan hidup dan mati. Semua yang tersisa hangus terbakar oleh api. Cara-cara master kuda itu sungguh terlalu kejam. Seluruh pasukan menangis dan menangis. Itu tidak berhenti sampai fajar. Setelah pertempuran ini, saya ketakutan, dan pasukan 5.000 orang juga menangis. Ayah berteriak kepada ibuku untuk pulang dan mencari ibuku. Saya mohon Baginda mengizinkan jenderal terakhir melepas baju zirahnya dan kembali ke ladang. HMPH, baiklah, menantu saya yang berbudi luhur ini benar-benar dewa yang turun dari surga. Sebarkan kehendakku, rekrut Wang Rui sebagai kuda muda, pilih tanggal untuk menikah. Baginda tidak bisa menjanjikan putri kepadanya.
Dasar anjing. Yang Mulia sudah memerintahkan. Kau masih mikirin kungfuku. Kau ini anjing. Beraninya kau mukul aku. Diam, aku akan menghajarmu, bangsat. Lao Su sekarang jadi pawang kuda. Kenapa kau selalu jadi anjing? Aku pikir kau itu tanah liat hidup. Yang Mulia baru saja tersinggung oleh Xuanzi. Menteri tua itu menebus kesalahannya untuknya. Tapi aku tetap mendengarkan kata-kata Xuanzi. Yang Mulia, Engkau telah mempertunangkan sang putri hari ini kepada orang-orang kejiku. Sang putri akan dipermalukan nantinya. Yang Mulia bisa tenang. Aku pasti akan mencintai putri dalam segala hal nantinya. Bagaimana menurutmu? aku, lagi lihat-lihat. Sang putri sejak awal tidak ingin menikahimu. Putri Yang Mulia enggan menikah dengan orang terbuang ini. Saya juga memohon kepada Yang Mulia untuk mencabut perintah itu. Kasus. Maka aku tidak akan mempermalukannya. Poni aku peduli. Feng Zhaowuji adalah markis dari 1000 rumah tangga. Feng Wangrui adalah markis dari 10.000 rumah tangga. Terima kasih, Yang Mulia. Sujud. Tidak ada sayap phoenix berwarna-warni. Hati itu jernih. Karena putri tidak menyukai saya, maka aku harus mencintaimu dalam diam di hatiku. Tunggu sebentar. Puisi milikmu ini dibuat untukku. Hehe, gadis kuno itu benar-benar tertipu. Yang Mulia memenangkan kemenangan besar dalam pertempuran ini, tapi dampak setelahnya masih perlu ditangani. Tapi itu bukan masalah besar. Atau biarkan dia kembali dan beristirahat lebih awal. Bajingan tua, sengaja memanjakan aku itu hal yang baik, kan? Wang Rui, kamu sudah bekerja keras. Ayo kita kembali dan istirahat dulu. Aku akan merayakanmu malam ini. Aduh, mau kemana? Aku tidak bisa lagi menjadi orang tua. Tidak pantas bagiku untuk tinggal di Istana Putri. Kamu semua diusir oleh keluarga Zhang. Kamu tidak tinggal di Istana Putri. Di mana kamu tinggal pada malam hari? Hei, bukankah ini si bunga kayu manis teratai giok merah? Biar aku bertanya padamu. Apa yang kamu lihat? Kamu tidak akan seperti ini saja. Seorang wanita Oiran ingin pergi bersamanya mengunjungi rumah hijau. Apakah kamu punya uang? Kaisar terlalu pemilih. Angkat aku sebagai markis dari 10.000 rumah tangga. Akibatnya, tidak sepeser pun diberikan. Putri. Wang Rui. Sudah lama. Di mana kuda-kuda mencari putri untuk membayar King Lou? Bukankah aku masih kuda muda? Tidak apa-apa minta uang. Kalau begitu, katakan seluruh puisi itu. Pikirkan tentang itu. Putri, Apakah kamu benar-benar berpikir setengah ini hilang? Itu yang dia lakukan. Kenapa kamu ada di mana-mana? Aku tidak melakukannya, kamu yang melakukannya. Itu hanya sampah untukmu. Bagaimana mungkin melakukan sesuatu yang begitu indah? HMPH? Bukankah itu hanya beberapa puisi rusak? Aku bisa mengatakannya dengan santai. Baiklah, kalau begitu kamu bisa membuat lagu lain sekarang. Jika kamu tidak bisa melakukannya, langsung mengebor selangkangan Ben Shuai. Nah, bagaimana? Jadi bagaimana kalau aku lakukan? Enak rasanya berada di bawah selangkanganmu. Daunnya pucat. Embun putih adalah embun beku. Orang-orang Irak yang disebut-sebut. Di tepi air. Kerumunan mencarinya ribuan kali. Tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi pria itu ada di sana. Lampu-lampu redup. Bagaimana ini mungkin? Ini lagu yang indah. Wang Rui, apakah kamu membuat kata ini untukku? Ini untuknya. Bajingan, pergilah ke cahaya lampumu. Ini Liang Hongyu, Oiran dari Myeongdong datang. Dasar pelacur, bagaimana bisa dilakukan untuknya? Bukankah aku sudah melakukannya? Apa gunanya melakukan itu? Apa kau benar-benar berpikir hanya dengan beberapa puisi rusak ini? Apakah kau bisa membuat Oiran terkesan? Anak ini sangat terpelajar. Bolehkah aku mengundangmu ke gedung bunga untuk membicarakannya? Oiran ini, meskipun dalam debu merah, namun dia selalu seperti giok.
Aku sudah menantikannya. Apakah seseorang bisa membuat satu puisi yang cukup untuk dia kagumi? Bahkan putra mahkota pun belum memenangkan hatinya. Aku tidak menyangka ide ini akan lebih mudah untuk bocah ini. Nona Leng, aku menyarankanmu jangan buang waktu pada sampah ini. Kenapa? Karena besok sudah berlalu. Dan dia menjadi orang mati. Kenapa kau seperti itu? Bagaimana cara merendam seorang gadis dengan terlalu banyak kata? Apa yang kau campur aduk sembarangan? Anjing, kau berani memukulku. Ayahku adalah Perdana Menteri dinasti ini. Berani-beraninya memukul Perdana Menteri. Aku tidak ingin hidup lagi. Baru saja mendapatkan hati Oiran. Dia tidak tahu nama keluarganya sendiri. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan Perdana Menteri? Aku masih seorang markuis. Hal anjing untukku menunggu. Lusa, Jepang akan berkurang setengahnya, dan akan dihina. Oh, aku ingin pergi. Wah, Perdana Menteri yang bermartabat. Bagaimana kau bisa berada di bawah kotoranmu? Jika bukan karena wajah ayahmu yang menjadi Perdana Menteri, markuis ini senang membuka diri hari ini. Kau tidak perlu mencarinya sendiri. Markuis ini mati, benar-benar mati. Bajingan, penghinaanmu terhadap perusahaan hari ini, berani-beraninya akan kembali 2 kali lipat. Anakku. Festival musim semi bernilai 1000 emas. Liang Hongyu, seorang hamba, telah bertemu dengan Hou Ye. Bolehkah saya bertanya nama Hou Ye? Di bawah Wang Rui, mari duduk dan bicara, mari duduk dan bicara. Hou Ye sangat penuh kasih sayang. Biarkan hamba sangat mengaguminya. Jika Hou Ye tidak keberatan, hamba rela menjadi selir bagi kaisar. Ya. Ayah Kaisar Rui ingin memanggilmu. Keluar dari sini. Hei, Huang Rui, kamu bisa istirahat sebentar. Ketika aku bertemu kaisar, aku akan segera menemuimu. Menghadap Yang Mulia, bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Apa yang Yang Mulia inginkan dari saya? Tentu saja untuk menghukummu. Apa dosa saya? Kamu memprovokasi 2 negara untuk berperang. Akibatnya, sejumlah besar korban berkumpul di ibu kota, di trotoar. Sekarang mereka tidak punya makanan maupun minuman. Dalam beberapa hari, anjing ganas itu akan dibunuh. Tidak cukup untuk membuat marah. Wang Rui, aku ingin bertemu Wang Rui kali ini. Kamu punya solusi untuk para korban. Bukankah itu hanya sekelompok korban bencana? Yang Mulia, dengarkan. Dia membakar 500.000 negara kota sebelumnya. Para prajurit itu brutal dan tidak tertahankan. Sekarang mereka menganggap korban bencana seperti anjing. Membunuh orang lain dan menjadi marah. Kamu bajingan, kapan aku memperlakukan korban seperti babi dan anjing? Apa yang baru saja kamu katakan? Kebijaksanaan Yang Mulia. Maksudku, aku bisa menyelesaikan masalah memberi makan para korban. Ini jauh lebih ringan. Bagaimana seharusnya para korban dipanggil? Bagaimana lagi? Tentu, beri mereka makanan. Seorang putri, kamu sendiri tidak punya apa-apa untuk dimakan. Ada juga pikiran untuk menyelesaikan masalah makan bagi para korban. Jika kamu benar-benar punya cara, kalau begitu keluarkan makanannya sekarang. Huang Rui, ini bukan main-main anak-anak. Kamu benar-benar bisa menyelesaikan masalah makan. Kemarin, cahaya malam Wang Rui lembut. Masih meminta uang darimu. Apakah kamu pikir Wang Rui masih punya uang untuk membeli gandum dan rumput saat ini? Subsidi untuk Danmin. Yang Mulia tidak berbakat. Saya ingin berbagi kekhawatiran Anda untuk Yang Mulia. Datang dan dengarkan. Saya punya firasat di pagi hari. Setelah perang, akan ada korban. Jadi, atas perintah sebelumnya, salah satu dari 4 keluarga baik di ibu kota, keluarga Zhang, Beli gandum dan rumput terlebih dahulu. Supaya bagian ini, cepat, biarkan keluarga Zhang mengeluarkan makanan untuk meringankan para korban. Masuklah, Lily. hadapilah Yang Mulia. Bangunlah. Keluarga Zhang kami merasa terhormat untuk berbagi kekhawatiran Yang Mulia.
Jika Anda bisa menyelamatkan para korban kali ini, aku akan diberi imbalan. Yang mulia, haruskah Wang Wei ini dibunuh? Untuk meredakan amarah rakyat. Nenek ingin meminjam kepala Laozi untuk keperluan lain. Haha, ya. Dasar pesina laki-laki dan perempuan. Sebulan yang lalu, hari ini ide itu hancur. Wang Rui, sebaiknya kau bersihkan tulang-tulangmu untukku. Ini yang disebut merencanakan untuk hari hujan. Yang mulia, mohon keluarkan titah. Singkirkan pencuri ini. Jadilah pria dan tinggalkan garis. Sampai jumpa di masa depan. Awalnya, aku ingin mengungkapnya hari ini. Karena kau sangat ingin mati, maka jangan salahkan aku jika kejam. Wang Rui, kau masih ingin membunuhku. Sekarang, hanya aku yang bisa menyelesaikan masalah para korban untuk Baginda. Apa kau pikir Baginda akan rela membunuhku? Keluarga Zhang kami hanya memberi Yuan Xiaoding padamu meskipun kau punya lebih banyak uang. Tidak mungkin aku biarkan kau mengambil 1 pon beras dari keluargaku Zhang. Suansi Baginda telah mencurahkan segalanya untuk berbagi kekhawatiran bagi negara. Aku mohon Baginda memberi perintah, nikahi putri. Benar. Baginda saat ini. Kau masih ingin menjadi anak kuda. Itulah mengapa kau ingin menjadi kaisar. Kalau begitu kenapa kau tidak pergi ke alam baka dan menjadi kuda raja neraka? Baiklah. Ben, kurang dari yang diinginkan. Mari kita lihat siapa di antara kita yang mati lebih dulu. Kamu bisa menganggapnya sebagai kepala babi. Kamu seharusnya tidak berada di sana setelah sebulan. Kamu pikir aku tidak bisa memikirkannya. Kamu sudah sebulan di garis depan. Kamu bahkan memikirkannya. Jadi apa, Perdana Menteri? Aku tidak tahu apakah kamu ingat. Aku bilang pada Yang Mulia bahwa aku akan mengumpulkan 100.000 pasukan untuk makanan dan rumput. Kamu berani menyebutnya. Pada awalnya, kamu membuat perintah militer untuk mengumpulkan makanan dan rumput. Tapi kamu tidak punya niat untuk mengumpulkan makanan dan rumput. Kamu jelas bersalah karena penipuan. Itu. Karena aku tidak punya urusan mengumpulkan 100.000 pasukan makanan dan rumput. Lalu kenapa kamu tidak menebak? Kenapa aku harus membiarkan Yang Mulia naik turun? Itu hanyalah sebuah tipuan. Wang Rui, kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Apa kamu bercanda soal menaikkan harga pangan? Ya ampun, aku hanya bercanda. Jadilah seorang hamba. Bagaimana mungkin tidak bisa berbicara dengan Yang Mulia tentang ribuan gunung dan sungai? Mengelus rambut Kaisar. Kaisar ingin membunuhku. Yang Mulia, Anda belum menghukumku atas kejahatan menipu raja. Sepertinya Yang Mulia sudah melihat rencanaku sejak pagi. Itu benar. Aku sudah melihatnya. Aku menunggumu mengaku. Apa gunanya kamu bicara begini? Apa hubungan kenaikan harga pangan ini dengan para korban ini? Menaikkan harga pangan adalah lubang yang aku gali untukmu dan Daniel Zhang. Kalian semua sudah jatuh sekarang. Ben Sao menertawakan bantuan bencana Yang Mulia. Tidak peduli seberapa dalam surat promes itu jatuh. Yang Mulia juga bisa menarik Ben Sao keluar dari lubang. Ternyata Anda meminta Yang Mulia untuk menyesuaikan harga gandum. Saya khawatir Anda bahkan tidak bisa memimpikannya. Keluarga Zhang kami juga mendapat banyak uang karena ini. Kami sudah mendapatkan kembali biaya makanan dan rumput yang diperlukan untuk bantuan bencana ini. Lubang apa ini? Semuanya uang. Yang Mulia memerintahkan kenaikan harga gandum sebesar 20% bulan lalu. Pedagang gandum yang dipimpin oleh kenaikan harga memanfaatkan peluang domestik, makan makanan secara rakus, untuk menaikkan harga makanan. Sekarang harga gandum beberapa kali lebih tinggi. Ini adalah penyebab langsung dari korban yang tak terhitung jumlahnya. Wanita pezina ini sungguh pantas dibunuh. Apa yang kamu lakukan? Membeli gandum dan menjual gandum. Ini kesepakatan yang sulit. Bagaimana mungkin Yang Mulia membunuhku? Ya, bunuh aku. Keluarga Zhang tidak layak mengeluarkan makanan untuk para korban. Bagaimana jika kami membunuh seluruh keluargamu? Sebarkan kehendakku. Keluarga Zhang dari Liangsang meraup keuntungan besar dari bencana nasional. Kekayaan penuh dengan uang. Yang Mulia mengampuni nyawamu. Yang Weiqi, putra Perdana Menteri, enggan. Itu harus ditebus. Yang Mulia telah difitnah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Liang Sao sendiri baru saja mengatakannya. Kaulah yang memerintahkannya sebelumnya. Ya, baginya, dia adalah putra kota.
Aku harus mendengarkannya. Jangan pernah mendengarkan perhitungan. Yang Mulia mengingat jasa menteri pada negara. Ampuni nyawa anak itu sepenuhnya. Kalau begitu aku akan membuka jaring. Ampuni putramu dari kematian. Tetapi sejak saat itu, keturunan keluarga Yang, kalian akan masuk istana sebagai pejabat. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan masuk. Yang Mulia. Arui, aku bisa. Aku adalah istri dari Patriotic Human MU. Arui, selamatkan aku. Selamatkan aku, Zhang Li. Apa? Kau dulu selingkuh denganku. Bagaimana dengan hari ini? Sekarang percayalah pada nenekku. Tidak membunuh anjing Yang Wei. Yang Mulia, Anda telah meruntuhkan 10.000 rumah tanggaku. Tapi aku bahkan tidak memiliki seorang markis. Mari lihat apakah kau bisa mengaturnya. Apa yang kau inginkan? Kau adalah kandidat sempurna untuk seekor anak kuda di hatiku. Jika bukan karena beberapa orang yang menghalangi, aku menjanjikanmu sang putri kemarin. Aku akan pergi. Rubah tua ini terlalu pilih-pilih. Kau tinggal di istana putri dengan mantap. Tunggulah aku menyelesaikan 3 tahun kerja. Biarkan kau dan sang putri menikah pada suatu hari. Ini. Bagaimana kau tidak mau? Serdawa. Ya. Baik. Maka Baginda tinggal di kediaman putri. Tapi... Haha, aku akan menghadiahkan 10.000 tael emas. Terima kasih, Yang Mulia, panjang umur. Akhirnya Baginda bisa menebus rubah itu. Mohon Baginda hadir dalam urusan kuda-kuda ini. Wang Rui sedang menghancurkan 100.000 tentara Chen Guo. Masalah para korban juga sudah teratasi. Apakah dia tidak sanggup? Yang Mulia Wang Rui bermalam di Qinglo kemarin. Dia juga memintanya kepada sang putri. Penjahat keji yang berzina dengan uang seperti itu. Jika kau menjadi seekor kuda muda, Baginda, kau rela tertawa untuk rakyat dunia. Yang Mulia telah difitnah. Baiklah, Putri Fang Cai mengusirmu dari kamar Liang Hongyu. Kau masih berani menyebutku manusia. Yang Mulia, aku baru saja keluar dari kamar Ruby. Tapi kami benar-benar hanya berbicara. Tapi Liang Hongyu adalah oiran dinasti Ming. Kau boleh mengambilnya. Seseorang datang dan mengikat murid lampu itu. Rakyat jelata Liang Hongyu. Mohon paduka Yang Mulia berkenan. Bangun dan bicara. Terima kasih, Yang Mulia. Kekasih kecilmu ada di sini. Lihat omong kosongmu. Apa yang terjadi padamu? Cepat kembali. Ini akan membunuhmu. Selir sudah bersumpah kemarin. Mulai sekarang, dia akan menjadi milik Tuan Hou. Bahkan jika kau bisa mati bersama Tuan Hou. Dia juga seorang Buddha selir dari seorang selir. Yang Mulia, masalah ini sudah jelas. Wanita yang begitu tergila-gila, maka aku akan memenuhi keinginan kalian berdua. Namun obsesi selir itu, bagaimanapun, itu hanya angan-angan belaka. Tuan peduli pada sang putri. Tidak memiliki selir sebagai teman. Meskipun selir itu tidak mati. Tapi tidak bisa dekat dengan tuan yang merupakan bapak rakyat. Aku sudah mengunjungi Gedung Hijau. Dan giok hijau apa? Perdana Menteri. Belum pernahkah Anda? Katakan apapun yang kamu mau. Selir itu kecil dan kuat. Yang Mulia sang putri. Membuktikan cinta tuan. Seperti aku. Kaisar, kau bisa mengampuni Wang Rui. Yang Mulia, sang putri, pasti telah tertipu. Hang. Beberapa orang baru saja tiba di pintu masuk Gedung Hijau. Mulai Ratu. Dia mengira bahwa semua pria di dunia seperti dirinya. Leci. Apa yang dia katakan padamu? Dia menunjukkan benang buatan tangan pada putrinya. Benang buatan tangan. Aku khawatir itu palsu. Selir itu sudah mati. Buktikan bahwa Huye memiliki reputasi baik. Dahi lain kali.
Ayah dan kaisar semuanya tahu tentang batu giok merah. Dia tidak menjual tubuhnya. Sekarang ada bukti dari penjaga istana. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Hahaha, bagus. Dia anak kudamu. Kamu tidak peduli. Apa yang aku pedulikan? Menantu yang berbudi luhur, kamu bersalah. Hahaha, dengan satu istri dan satu selir. Tapi menikmati berkah orang lain. Ini juga disebut penerimaan. Sin Hum. Paling-paling itu dibuat-buat. Berani merampas wanita yang disukai pangeran. Lihat berapa hari lagi kepalamu bisa tumbuh. Kamu duduk sebagai saudari. Wanita benar-benar spesies yang luar biasa. Baru beberapa saat, kungfu sama baiknya dengan seseorang. Apa yang kamu lakukan di sini? Yah, tentu saja aku di sini untuk menjaga dua wanita baikku. Siapa wanita baikmu? Sepertinya kau tidak memiliki putri ini di matamu. Putri, hati nurani. Bulan kelahiranku adalah bulan yang merindukan putri setiap malam. Aku punya bayi besar untuk sang putri. Sebagai hadiah untuk sang putri. Tidak, jangan gunakan kata-kata kotor tentang sang putri. Cara menggunakan kata-kata kotor. Jika kau tidak percaya padaku, akan kutunjukkan padamu. Tidak. Apa yang kau lakukan dengan mata tertutup? Maafkan aku, terbiasa dengan tuan rumah. Gaun ini bahkan tidak memiliki saku celana. Dasar bajingan. Apakah kau sering mengeluarkan benda itu? Menunjukkannya pada wanita lain. Ups, putri, kau salah paham dengan maksudku. Aku benar-benar punya hadiah untukmu. Percaya atau tidak? Aku baru saja membuat kesalahan. Apa ini? Ini adalah bra. Bra. Saat kamu mendengarnya, itu adalah api yang tidak menyenangkan. Sang putri tidak menginginkannya. Ups, putri, kita tidak berbicara tentang hal yang sama. Aku hanya sebuah gaun. Kenapa pakaiannya begitu lusuh? Ini adalah desain khusus untuk para putri. Asalkan kamu memakainya, pastikan kamu tidak melakukannya lagi di masa depan. Sangat palsu. Benar atau salah, sang putri harus pergi begitu dia mencobanya. Jadi bagaimana cara memakai benda ini? Putri, aku akan memakaikannya untukmu. Oke, kalau begitu kamu bisa memakaikannya untuk Putri Ben. Tapi bra putri harus dipakai di dalam. Kamu harus melepas pakaian luarmu. Juga bilang kamu bukan preman. Putri kecil, cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku. Apa yang kamu takutkan saat melepas beberapa pakaian? Kakakku bilang karakternya sepadan. Hei! Atau Hongyu itu perhatian. Baiklah, baiklah. Kalau begitu pergilah dan beri penghormatan rendah pada putri. Kakak, kok kamu berpakaian seperti itu? UPS, gaun ini sama sekali tidak nyaman dipakai. Aku cuma mau bahas kapcukmu. Kamu lihat, ini besar. Aku akan melepasnya. Hongyu, teman kita, kapcukmu harusnya pas. Apakah kamu mau mencobanya? Aku pergi. Bagaimana dengan pamanku? Apakah nyaman dipakai? Besar tidak terlalu besar atau terlalu kecil? Kentut yang nyaman. Saya pikir, kamu hanya mencoba memanfaatkan saudara-saudara kita. Kakak, kamu salah paham pada suamimu. Bra ini dikenakan di tubuh. Ini luar biasa. Yah, memang nyaman dipakai. Ketuklah, Pak Tua. Bagus untukmu, Wang Rui. Lakukan hal hanya untuk putri ini untuk membuat setengah lingkaran. Tapi dia membuat satu tangan penuh untuk Hongyu. Aku bilang aku membuat bra untuk putri ini. Hasilnya, memakainya di ruby pas untukmu.
Kamu eksentrik. Putri, cemburu seperti apa yang kamu makan? Jika kamu membiarkanku mengukur cangkirnya, aku akan segera membuatkannya untukmu. Benarkah? Tentu saja. Jika aku tidak berbohong padamu, ayo. Itu hanya cangkir biji-bijian yang bilang bagus. Hasilnya sangat besar. Ada banyak lubang di buku itu. Lubang buku, aku akan memberimu beras sekarang. Hei, tunggu aku. Kau bilang akan menulis puisi untuk putri ini. Di hatiku, Putri adalah wanita paling sempurna di dunia, seperti bidadari di langit. Urusanmu, aku melakukannya sejak lama. Benarkah? Kau bisa memecahkannya untuk Putri Ben. Jika tidak sebagus yang untuk Ruby. Awas kepalamu. Awan ingin pakaian, bunga ingin penampilan. Angin musim semi tidak melihat reflon. Jika bukan karena Gunung Giok, jumpa, akan bertemu Yaotai di bawah bulan. Sang putri puas. Aku harus bilang, kau memang berbakat. Puisi Anda cukup untuk bertahan sepanjang zaman. Kalau begitu putri tidak marah sekarang. Tapi Anda ingin mengandalkan puisi ini. Hanya bermain-main dengan putri ini di genggaman tanganmu. Kamu bermimpi. Jadi apa lagi yang kamu inginkan? Kakak, jangan mempermalukan ayahku lagi. Aku hanya bereaksi. Kapan kau berganti nama menjadi suami? Kakak yang malang. Aku sudah mengalami banyak pasang surut. Mereka semua penuh kasih sayang dan setia kepadamu. Jadi, kamu bersedia membiarkanku duduk. Apa yang kamu katakan? Kamu besar. Kamu tidak akan pakai ini untuk membandingkan ukuran, kan? Lalu siapa di antara kalian yang tidak akan tidur malam ini jika bukan suaminya? Istana putri akan datang. Biarkan anak kuda pergi ke pangeran. Tidak baik, pangeran sudah lama mengagumi Hong Yun. Saya khawatir dia akan mendatangi Anda. Keluarga Lu bersedia melihat jalan pangeran sekaligus. Ruby, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika aku tidak bisa melindungi wanitaku sendiri, bagaimana menjadi seorang laki-laki? Kakak, jangan khawatir. Jika putra mahkota berani mengganggunya, aku akan pergi ke ayahku dan mengeluh. Kalian berdua duduk di sini dengan jujur dan jangan mendengarkan. Aku berjalan kembali secepat yang aku bisa. Hongu terluka saat ini. Korea dan China telah berubah. Kembali ke Yang Mulia. Siapa yang mengatakan itu tidak? Selama ini, tahta keluar dari negara. Baiklah. Yang Mulia, Wang Rui, pertama-tama memenangkan pertempuran sastra dengan Chen Guo. Kemudian dia menggunakan sihir iblis untuk menaklukkan 100.000 pencuri Chen Guo. Tapi sekarang, bahkan wanita yang Anda incar, Yang Mulia, juga direbut olehnya. Apakah Wang Rui benar-benar seperti ini? Yang Mulia, saya mengenal raja ini dengan baik. Dia hanya pecundang, pasti mencuri sebuah puisi. Ini menipu gadis berbaju merah. Hongu berusaha semampunya, gagal memikat hati Nona keberuntungan. Saya tidak menyangka kalah dari orang sekecil itu. Yang Mulia Pangeran Wang Rui membawa. Biarkan dia berlutut di luar pintu dan menunggu, membunuh ketajamannya. Berlutut selama 1 jam bukan perasaan yang menyenangkan, tapi itu hanya cara untuk membunuhmu. Kamu harus mengerti, berani menyelesaikannya dengan Ben Sao. Yang langka adalah cara untuk mendapatkannya. Tapi jika kamu bersedia melakukan yang lebih sedikit, pemuda itu bisa memohon kepada pangeran untuk mengampunimu. Jiang Wen, jangan berpuas diri. Siapapun yang membunuh tidak jauh. Kamu konyol. Ben jarang mendapat dukungan dari pangeran. Aku akan melihat bagaimana kamu terbunuh.
Jadi, Yang Mulia Pangeran. Raja, aku tidak lagi. Aku tidak akan pergi ke Qinglong dan merampas wanitamu. Diam. Kamu mencari kematian. Bukan hakmu untuk bicara. Aku pergi ke Qinglong dan merampas wanita Yang Mulia Pangeran. Aku dipermainkan oleh pangeran di sini dan dia bilang akan membunuhku. Omong kosong. Kapan Ben Shao bilang bahwa Yang Mulia, anak ini memfitnahku? Aku tidak mengatakan itu. Aku akan mengatakannya saja. Yang Mulia Pangeran. Bagaimana mungkin pergi ke tempat seperti Qinglou yang menyembunyikan kotoran? Aku juga suka wanita di gedung hijau itu. Ternyata itu adalah kamu, Nak. Kamu ingin menggunakan mulutku untuk menyiram air kotor Yang Mulia Pangeran. Aku belum pernah kalah seperti ini saat kamu kentut. Aku baru bertemu Oiran Hongyu tadi malam. Jika kamu tidak memberitahuku, Bagaimana aku bisa tahu tentang skandal antara dia dan Yang Mulia Pangeran? Yang Mulia Pangeran, jika kamu menyukaiku, aku bisa memberimu mulut yang tajam. Ini adalah set berikutnya. Biarkan Bengong mengambil inisiatif untuk meluruskan hubungan dengan gadis giok itu. Liu Yaofu berkata, Hongwu adalah putra mahkota, putri mahkota. Tentu saja, mereka juga harus memilih dari putri-putri para menteri di istana. Bagaimana mungkin bisa menyukai seorang bawahan? Yang Mulia Pangeran, keluarga yang merepotkan ini. Bagaimana ini dilakukan?